Allah Akbar. Allahu Akbar. أجمعين أما بعد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الآيات المعنى عند الكبرى والنار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين وmuslimatin al-hadis. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Amin, alhamdulillah di tengah kita mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kepada Bapak Lurah Manggarai Selatan, itu Bapak Rahmat Mulyadi dan jajarannya yang saya hormati dan tidak disebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala dan menjabat sebagai Lurah Manggarai Selatan, mudah-mudahan beramanah ya kepada masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati itu Bapak Ustadz Muhammad Yusuf yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah beliau akan itu menyampaikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati semuanya hadirin Mushola Al-Amin, jamaah Mushola Al-Amin, bapak-bapak maupun ibu-ibu, adik-adik semuanya yang hadir di Mushola Al-Amin ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yaitu Ramadan yang melaksanakan sholat tarawih dan witir, insyaallah yang akan dipimpin oleh Al Ustaz Agus Kusnanto ya. Yang ceramah itu Muhammad Iwan Yusuf. Dan mempersingkat waktu yaitu sambutan pertama dari Ketua Mushola Al-Amin, mudah beliau saya persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mabadu, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia kita hari ini masih dapat melaksanakan ibadah, yaitu melakukan sholat Isya berjamaah, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Karena dalam kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pengurus mushola sekaligus sebagai ketua panitia kegiatan Ramadan Mushola Al-Amin 14 Hijriah mendapatkan suatu kehormatan yang mungkin baru pertama kali sejak kita melaksanakan kegiatan Ramadan, yaitu dengan hadirnya Bapak Lurah kita, pimpinan kita, Bil Amri kita yang memegang wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Jadi bagaimanapun kami atas nama seluruh jamaah dalam kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Pak Lurah beserta rombongan untuk dapat meluangkan waktu, yaitu melakukan perjalanan tarawih keliling. Nah, kalau kita pikir Mushola Al-Amin ini mungkin baru muncul belum lama gitu, tapi sudah mendapatkan perhatian. Ini juga merupakan suatu nikmat
tidak kita sia-siakan. Nah, terlebih juga kesediaan daripada Pak Lurah sendiri nanti akan memberikan sambutan. Kita dengarkan saja apa yang disampaikan beliau, tapi yang jelas beliau di sini juga adalah sebagai kepala pemerintahan. Itu jangan dilupakan, kita membutuhkan pemerintah. Karena kalau tidak ada pemerintahan, negara ini kacau. Ya bagaimanapun negara apapun juga, biar namanya negara Iran nih apa, itu mesti ada pemerintahan. Dan dalam Islam sudah jelas, kalau pemerintah itu adalah memberikan keadilan. Tanpa keadilan ini kita kacau. Coba ada polisi, nggak tenang gitu. Nggak ada pengadilan juga, nggak tenang. Jadi pemerintah di sini merupakan suatu kebutuhan. Itu mari kita ikuti. Nah, satu syaratnya, apabila dia memerintahkan yang maksiat, jangan diturut, katanya gitu, agama. Tapi sepanjang tidak bermaksiat, kita harus turut. Sami'na wa ata'na. Yang mudah-mudahan inilah yang menjadi pegangan bagi kami, sehingga hubungan antara umarok dengan ulama ini tetap terbina secara harmonis. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila dalam penerimaan kami kurang memuaskan, itu bukan kurang tidak menghormati, tetapi memang inilah batas kemampuan kami sebagai manusia yang doa. Dikira inilah yang dapat kami sampaikan, tidak akan mengambil waktu yang lama, karena tentu Pak Lurah juga waktunya juga sangat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan, mudah-mudahan saya persilakan. Saya nggak bawa apa-apa Pak Haji. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh jamaah. Yang penting esensinya Pak, bukan nilainya. Atas nama saudara semua kami terima. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Haji Agus selaku Ketua Musholah Al-Amin, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Ikhwan Yusuf selaku imam juga penceramah, yang terhormat Bapak Ketua RW 010 beserta jajaran, para ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu, adik-adik, yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, nyelip di sana LMK RW 10 Pak Utara, ya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji serta syukur kiranya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan luar biasa, nikmat, yaitu nikmat sehat. Yang terpenting lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di Musholah Al-Amin yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pada malam hari ini ingin melaksanakan sholat isya maupun tarawih berjamaah. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kami dari pemerintah Kelurahan Manggarai Selatan kiranya sangat berterima kasih dan berbesar hati, tentunya dengan memanjatkan rasa syukur juga bisa menapakkan kaki di Musholah Al-Amin. Nah, ini tentunya kalau kemarin cuma lewat-lewat aja Pak Haji Agus, Pak Haji Faisal, ya, sekarang saya bisa mampir. Nah, dalam rangka apa tak lain dan tak bukan adalah ingin menjalin tali silaturahim
dengan para ulama, dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus tentang kepemerintahan, sama lurah pun selaku pemerintah kalau nggak ada rakyatnya siapa yang mau diperintah ya? Ya. Yang kedua, kalau rakyatnya bandel-bandel juga nggak mau diperintah juga sulit juga. Untuk itu mari kita sama-sama merendahkan hati, mengedepankan kebersamaan, meninggalkan perbedaan, ya, untuk sama-sama kita menuju hal-hal yang lebih bermanfaat tentunya. Ya. Nah, dalam hal ini pula alhamdulillah sudah tahun kemarin saya sudah keliling, tahun ini juga masih keliling juga, ya. Sudah kurang lebih 17 musola ya. Dan besok barangkali kita mulai masjid, 3 masjid. Terakhir puncaknya di Al-Musonif tanggal 3 Juli. Untuk apa? Yaitu tadi saya sampaikan untuk mendekatkan diri dan juga sesuai dengan visi saya. Visi saya yaitu lebih dekat dalam melayani masyarakat yang bermartabat dan bersahabat. Nah, tentunya banyak pelayanan-pelayanan kami dari pemerintah kelurahan yang masih belum sampai ke masyarakat. Untuk itu kami mohon maaf dan juga mohon saran, masukan serta pendapat. Hanya manusia yang tahu kesalahan saya, hanya orang lain. Karena orang lain yang melihat kita. Untuk itu silakan sampaikan pesan-pesan secara baik. Saya sudah buka di sini, ada Pak RT, ada Pak RW ya. Jangan langsung SMS ke gubernur. SMS ke gubernur ujung-ujungnya ke lurah-lurah juga sama Pak RW ya, Pak RW ya. Kesana-sana juga ada, ke lurah juga ada, kita juga yang menyelesaikan. Gitu. Nah, ini tolong mari sampaikan, ada salurannya, ada Pak RT, ada Pak RW, nanti sampaikan ke lurah. Kalau memang itu menjadi kewenangan saya, insya Allah segera akan kita tanggulangi. Tapi alhamdulillah kita punya RW ini orangnya cukup sabar gitu. Menebang pohon aja setahun Pak RW ya, Pak. Itu pohon yang di depan itu kan udah tinggi-tinggi setahun gitu. Ya, karena memang itulah koordinasi, kita mau nebang tapi ada jalur lain yaitu pertamanan yang lebih berwenang. Ya, alhamdulillah sudah ditangani. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah dalam rangka bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting lagi adalah kita juga menjaga lingkungan kita. Ya, saya bersyukur dari tadi saya nggak dengar petasan nih. Dari saya buka puasa, terima kasih dari buka puasa sama Pak RW di sekretariat, ya. Sampai jalan ke sini nggak terdengar petasan, mudah-mudahan terus sampai selesainya Ramadan tidak ada petasan. Karena apa? Terus terang petasan itu akan merusak diri sendiri, juga merusak orang lain. Yang lain juga dengarnya kaget, juga membahayakan buat diri sendiri. Tolong ini anak-anak, adik-adik ya, udah jangan main petasan lagi, karena petasan itu hanya pemborosan. Manfaatkan uangnya itu untuk beli yang lebih bermanfaat lagi. Nah, kemudian petasan juga bisa memicu terjadinya tawuran. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, alhamdulillah sampai pertengahan Ramadan ini kita masih tenang. Tetangga kita udah bergejolak. Tadi malam sudah di kebun sayur. Mudah-mudahan jangan sampai ngerembet ke sini. Kita jaga, ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau ada keributan apa, udah suruh masuk anaknya, nggak usah dilayani. Ya, kita nih orang-orang yang bermartabat. Udah nggak suka lagi sama yang namanya tawuran. Udah nggak suka lagi sama yang namanya bikin-bikin kerusuhan. Bawa anak-anak ke rumah, jangan sampai keluar. Udah ada di dalam rumah. Biarkan aja mereka. Toh kalau mereka teriak-teriak juga nggak ada musuhnya, mereka bingung sendiri. Ya. Dan ini kebiasaan membangunkan sahur. Nah, ini tolong Pak RT, Pak RW sudah saya berikan surat edaran untuk tidak ada membangunkan sahur keliling. Ya, terkadang orang baru tidur jam 2 pagi, ini udah dibangunin lagi. Ya kan? Baru mau tidur kan, udah bangun lagi. Kenapa? Anak teriak sahur. Jalan ya tuh. Dari sahur ke Manggis. Ya, ketemu dia di sana. Ya udah tahu apa yang terjadi. Tahun kemarin saya masih ngejar-ngejar gitu.
Alhamdulillah tahun ini jangan sampai terjadi. Ya, udah nggak usah lagi yang namanya sahur keliling, karena lebih baik ada di rumah, buka Quran, baca tadarus. Ya, kalau emang gatal tuh mulut pengen teriak-teriak, baca Al-Quran atau enggak selawatan, ya Ustaz ya, itu. Nggak usah bangunin sahur tetangga. Nah, dan kemudian juga kita senantiasa meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan. Ini bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang rawan kriminalitas. Ya, kemarin di Pejaten Barat, baca TV enggak? Baca TV, nonton TV enggak? Nah, ya, di TV lihat itu di Pejaten Barat ada pembantu dibunuh, diambil uangnya segala macam, kemudian rumahnya dibakar. Sudah sedemikian kejam orang itu, udah membunuh, dia membakar rumahnya. Gitu. Nah, kemudian juga kemarin terjadi kebakaran udah sampai di Menteng Dalam, RT 14 RW 3. Ya, tadi malam hampir terjadi lagi di Kebon Sayur. Nah, untuk itu saya mengingatkan, mari sama-sama kita jaga lingkungan kita, ya, supaya tetap aman, nyaman, dan tertib. Ya, kalau sampai terjadi kerusuhan, keributan, apalagi kebakaran, jujur saja, ini nggak mungkin masuk ke mobil pemadam kebakaran di sini, karena memang jalannya sempit, gangnya kecil, ya, nggak akan muat. Itu bahaya sekali, bukan cuma satu rumah, bisa satu blok nanti kena. Sebelum terjadi, mari kita cegah. Ya. Dan yang terakhir, barangkali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus RT, RW, juga seluruh pengurus jajaran mushola, serta tokoh masyarakat dan alim ulama yang ada, yang selama ini sudah sedemikian bekerja keras dalam upaya menghidupkan bulan suci Ramadan, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang lebih baik. Ini alhamdulillah, kalau saya lihat di musola-musola yang lain itu sapi udah maju nih. Kalau di sini masih penuh, ya, karena udah mulai bergeser. Biasanya ke pertengahan bergesernya itu udah ke mall, udah ke Tanah Abang, gitu. Nah, sekarang ini alhamdulillah masih bertahan, softnya masih banyak. Nah, ini merupakan posisinya seperti ini. Senantiasa kita hidupkan bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu penceramah, insyaallah akan disampaikan oleh Muhammad Iwan Yusuf. Tapi sebelum itu saya izinkan dulu untuk membacakan pemasukan, yaitu 433.000, pengeluaran 221.000, dan saldo sampai saat ini 2.700.1.500. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan amal dan ibu infak dan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak bisa lama-lama dinasehati, cukup 7 menit aja, ya. Dan amplopnya juga nggak nambah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasul Muhammad SAW, sayati jamanun ala ummati yahibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasulullah, mereka mencintai 5 perkara dan mereka melupakan 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, al-awwalu yahibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Manusia akhir zaman itu begitu mencintai dunia dan mereka melupakan akhirat, hari yang dekat. Mereka berangkat pagi, pulang malam, tidak bertemu anak, tidak bertemu istri. Pulang, anak sudah tidur, istri sudah tidur. Yang dicari katanya kebahagiaan dunia. Salah. Kebahagiaan dunia itu adalah ketika kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan halal.
tidak menyakiti siapapun, kemudian rezeki itu bisa kita manfaatkan untuk anak dan istri kita dan untuk agama kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang kadang-kadang lupa. Punya uang dapat gaji 10 juta satu bulan, istri masuk ruang ICU, anak kena narkoba, apa enaknya? Punya gaji 10 juta, istri soleha, anak cerdas, rajin ibadah, luar biasa. Jadi kenikmatan dan kebahagiaan dunia itu adalah ketika kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Itu kebahagiaan dunia. Karena ketika kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, asal terabas saja, ujung-ujungnya di akhir hayat kita, ketika kita menjelang usia senja, nauzubillah summa nauzubillah, seperti yang kita lihat di TV-TV. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ini cepat aja Pak ya, cuma 7 menit saja. Soalnya isinya ada 5, baru 1 tuh, tinggal 4. Kata Rasul, umat akhir zaman itu adalah yahibbunat tuwara wa yansawna al-qubur. Mereka begitu mencintai rumah. Bapak lihat, tidak ada lagi rumah yang real di sini. Semuanya sudah permanen, semuanya dibangun. Rumah yang kadang-kadang cuma 20 meter 5 kali 4, ke atasnya 5 tingkat. Ya. Sudah tidak ada lagi rumah-rumah gubuk real. Bahkan ada kebijakan dari pemerintah itu memberikan 10 juta per rumah untuk dibangun permanen. Saya di Citayam nggak ada lagi gubuk real itu. Saya alhamdulillah rumah saya 2 tingkat, di bawah buat kandang ayam. Jadi bangunin sama saya ayam. Ya, jadi nggak ribut. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Jadi banyak manusia-manusia yang begitu membangga-banggakan rumah, membangun rumah luar biasa. Wa yansawna al-qubur, dan mereka melupakan kubur. Tangga saya ada meninggal, saya ikut menghantar, masuk saya ke dalam. 1,85 meter, 1 meter, 2 meter. Begitu kita dekuk, kita cium tuh bau tanah, masuk, berdekuk, duduk, menangis. Kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang begitu banyak. Sementara orang-orang yang tidak diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya azab, batas umur yang telah diberikan oleh Allah, mereka telah masuk ke dalam kubur. Ini rumah masa depan kita. Dimanapun kita berada, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, ketika Ijrail datang menjemput, kita harus sudah siap. Bila Ijrail datang memanggil, wajah badan terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan dan kedinginan. Allah yang rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.